Shalom, perkenalkan nama saya Arthur Rombe. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai keamanan infrastruktur jaringan. Oke, di sini kita masuk ke slide kedua, pentingnya keamanan cyber, di mana untuk mencegah kejahatan digital yang bisa menyerang dan merusak data penting pada perusahaan maupun organisasi. Oke, di sini ada beberapa materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah malware, DDoS atau Distributed Denial of Service, kemudian MITM atau Man in the Middle, kemudian ada phishing, ada SQL injection, brute force attack, packet sniffing, dan DNS spoofing. Yang pertama kita akan masuk ke bagian malware. Malware adalah perangkat yang berbahaya untuk mengganggu atau merusak atau mendapatkan akses tidak sah ke sistem komputer atau jaringan. Nah, di sini ada beberapa jenis malware seperti virus, menyebar dengan menempel pada program lain dan dapat menginfeksi file. Kemudian ada Trojan menyamar sebagai perangkat lunak yang sah, tetapi mengandung kode berbahaya. Kemudian ada worm menginfeksi sistem tanpa perlu lampiran, biasanya melalui jaringan. Kemudian ada ransomware menginskripsi data pengguna dan meminta tebusan untuk mengembalikannya. Oke, nah dampaknya itu apa? Yang pertama memperlambat sistem komputer, merusak data dan dokumen, di mana apabila malware berhasil masuk pada sistem perangkat, kinerja perangkat akan melambat. Diperlukan waktu lama untuk menyala serta dalam penggunaannya pun seluruh sistem menjadi sulit merespon. Kemudian untuk yang kedua, yaitu akibat lain dari adanya virus yang menyebar pada perangkat ialah kerusakan pada data dan dokumen. Pada beberapa kasus, kerusakan membuat isi dokumen menjadi berantakan. Namun, malware juga dapat menyebabkan sebuah dokumen tidak dapat dibuka. Oke, kemudian kita akan masuk ke tipsnya untuk mengatasi malware pada komputer. Di sini yang pertama itu gunakan akronis cyber protection, di mana cara ini yang dapat kita lakukan yaitu mencoba untuk mengatasi malware yaitu dengan menggunakan penggunaan akronis cyber protect. Oke, kemudian yang kedua hapus program dan data sementara, di mana kita akan memeriksa program yang dijalankan pada komputer serta data-data di dalamnya apabila asing mencurigakan ya kita hapus saja. Kemudian ada terjemahan sistem, di mana pembaruan sistem sangat baik dilakukan untuk mengatasi serangan malware dalam menggunakan komputer. Perlu dilakukan pembaruan sistem secara berkala. Hal ini dikarenakan pembaruan yang tersedia dapat memperbaiki sistem keamanan pada komputer. Oke, kemudian em, kita akan masuk ke bagian DDoS atau Distributed Denial of Service. DDoS adalah serangan di mana banyak sistem yang terinfeksi malware atau botnet secara bersamaan mengirimkan lalu lintas yang berlebihan ke server, membuatnya tidak dapat diakses oleh pengguna yang sah. Tujuan serangan ini adalah untuk membanjiri sumber daya dan mengakibatkan downtime. Nah, ciri-ciri website terkena serangan DDoS adalah serangan DYN. Misalkan pada tahun 2016, serangan DDoS yang besar terjadi terhadap DYN, sebuah perusahaan DNS. Serangan ini mengganggu layanan beberapa situs web populer seperti Twitter, Netflix, dan Reddit. Kemudian ada serangan GitHub. GitHub platform pengembang perangkat lunak terkenal menjadi target serangan DDoS yang signifikan pada tahun 2018. Serangan AWS pada tahun 2020, di mana layanan Amazon Web Service AWS mengalami serangan DDoS yang besar, menyebabkan beberapa situs web dan layanan bergantung pada AWS menjadi tidak tersedia. Jadi itu adalah ciri-cirinya di mana layanan menjadi tidak tersedia, kemudian em, seperti itulah. Kemudian cara mengatasinya bagaimana?
Cara mengatasinya itu menggunakan layanan DDoS mitigation. Layanan DDoS mitigation dapat membantu dan mendeteksi dan meredakan serangan DDoS. Meningkatkan kapasitas infrastruktur, memastikan bahwa infrastruktur website kita memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani lonjakan lalu lintas. Kemudian ada firewall dan intrusion detection. Sistem IDS menggunakan firewall dan IDS untuk mendeteksi dan merespons serangan DDoS. Distribusi CDN menggunakan Content Delivery Network atau CDN untuk mendistribusi konten dan mengurangi dampak serangan DDoS. Kemudian ada MITM, Man in the Middle, di mana em, serangan MITM terjadi ketika seorang penyerang mencegat komunikasi antara dua pihak tanpa sepengetahuan mereka. Penyerangan dapat Penyerang dapat mendengarkan atau bahkan memodifikasi komunikasi tersebut. Contohnya, mencegat data yang dikirim oleh WiFi publik, memasukkan pesan antara dua orang yang berkomunikasi. Nah, ini cara mengatasinya yaitu menggunakan VPN dan menggunakan HTTPS. Menggunakan Virtual Private Network atau VPN membantu mengamankan koneksi internet dengan membuat saluran transkripsi antara perangkat pengguna dan server VPN. Nah, kemudian kalau menggunakan HTTPS, pastikan selalu menggunakan situs web yang menggunakan protokol HTTPS. Biasanya ada yang menggunakan HTTP saja, nah itu yang berbahaya. Oke, kemudian ada phishing. Oke, phishing adalah teknik penipuan di mana penyerang mencoba untuk mendapatkan informasi web sensitif seperti kata sandi atau nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai entitas terpercaya. Biasanya dilakukan melalui email yang tampak sah atau situs website palsu. Ada variasi seperti spear phishing ditargetkan pada individu atau organisasi tertentu, kemudian ada walling menargetkan eksekutif tingkat tinggi. Kemudian contoh phishing yaitu email palsu dari bank, pesan suara palsu ya. Biasanya itu banyak-banyak email palsu dari bank, kemudian ditawarin sejumlah uang, terus mereka harus transfer terlebih dahulu agar dilipat gandakan. Kemudian tips untuk menghindari dari phishing. Yang pertama itu mewaspadai pesan yang mendesak. Hindari mengambil tindakan tergesa-gesa berdasarkan pesan yang mendesak atau mengancam. Periksa tautan dan lampiran dengan hati-hati. Jangan mengklik tautan atau membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal atau mencurigakan. Atau misalkan ketika ada orang mengirim link atau mungkin file di WhatsApp kita, ya kita harus waspada. Kemudian ada perbarui dan lindungi perangkat lunak keamanan. Pastikan perangkat lunak keamanan Anda selalu diperbarui. Jadi kalau ada upgrade sistemnya, kita upgrade agar keamanan kita itu lebih terjamin. Kemudian adalah SQL injection. Nah, SQL injection adalah serangan yang memanfaatkan kerentanan di aplikasi web yang menggunakan database SQL. Nah, penyerang menyisipkan kode SQL yang berbahaya ke dalam input aplikasi untuk mengeksekusi perintah SQL yang tidak sah, seperti mengakses modifikasi atau menghapus data dari database. Nah, cara kerja SQL injection itu hacker mengincar celah keamanan database. Penyerang mencari celah keamanan pada aplikasi website yang memungkinkan mereka untuk memasukkan perintah SQL yang tidak sah. Nah, proses validasi antar SQL query SQL yang digunakan setelah menemukan celah, penyerang mengirimkan perintah SQL yang dirancang untuk memanipulasi atau membocorkan data sensitif dari database. Nah, database berhasil diakses. Jika serangan berhasil, penyerang dapat mengakses, memodifikasi atau menghapus data dari database tergantung pada tujuan serangan mereka. Nah, cara mengatasi SQL injection itu apa? Bagaimana? Menggunakan parameterized SQL query. Nah, gunakan parameter reset query untuk menghindari penggunaan string SQL yang dibentuk secara dinamis. Menggunakan SQL escape string, escape karakter khusus dalam input pengguna sebelum menjalankan perintah SQL. Matikan notifikasi error yang memberikan informasi berlebihan kepada penyerang tentang struktur database. Kemudian mengamankan database, terapkan keamanan yang kuat database untuk database termasuk inskripsi data sensitif dan pengaturan hak akses yang tepat. Kemudian menggunakan WAF dan IPS. Gunakan Web Application Firewall atau WAF dan Intrusion Prevention System atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan SQL injection. Oke, kemudian kita masuk ke brute force attack.
di mana brute force attack itu adalah serangan di mana metode mencoba semua kemungkinan kombinasi untuk menebak kata sandi atau kunci enskripsi meskipun efektif. Serangan ini bisa memakan waktu lama, tergantung pada kompleksitas kata sandi. Ada variasi yang lebih canggih seperti dictionary attack, di mana penyerang menggunakan daftar kata sandi umum. Salah satu cara mengatasinya yaitu dengan cara pasang kombinasi password yang rumit. Menggunakan kombinasi password yang rumit dan terdiri dari campuran huruf besar dan kecil, angka dan karakter khusus. Nah, ini hindari menggunakan password yang mudah ditebak atau mengandung informasi umum seperti tanggal lahir atau kata-kata sederhana. Password yang kuat akan mempersulit hacker dalam menebaknya sehingga meningkatkan keamanan sistem. Kemudian packet sniffing. Nah, di sini packet sniffing yaitu menggunakan enkripsi cara kerjanya. Di mana salah satu cara paling efektif untuk mencegah sniffing adalah mohon maaf dengan menggunakan teknik enkripsi. Dengan mengenkripsi data yang dikirimkan melalui jaringan, informasi sensitif akan disembunyikan dari mata pengintaian yang tidak sah. Membatasi akses jaringan, mengisyaratkan bahwa hanya pengguna yang terotorisasi dan memerlukan akses yang diberikan izin untuk mengakses jaringan dapat membantu mengurangi risiko serangan sniffing. Menggunakan firewall. Firewall adalah alat yang efektif untuk memblokir akses ke jaringan dari alamat IP yang tidak diketahui atau yang tidak sah. Oke, kemudian kita masuk ke DNS spoofing. DNS spoofing atau DNS cache poisoning adalah serangan di mana penyerang memanipulasi cache DNS untuk mengarahkan pengguna ke situs web palsu. Cara membantu mencegah keracunan DNS yaitu individu dapat membantu mencegah keracunan DNS dengan menggunakan VPN, memperhatikan keamanan dari, mengubah pengaturan DNS, dan membersihkan cache DNS dari perangkat secara berkala. Oke, kesimpulannya itu keamanan cyber adalah bidang yang terus berkembang dengan berbagai jenis ancaman yang perlu dipahami dan dikelola. Memahami istilah-istilah ini adalah langkah penting dalam melindungi informasi dan sistem dari berbagai serangan yang dapat merugikan individu maupun organisasi. Selalu penting untuk menggunakan langkah-langkah pencegahan seperti pembaruan perangkat lunak, penggunaan perangkat lunak, keamanan, dan praktik keamanan cyber yang baik. Oke, itu aja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata-kata atau mungkin terlalu cepat atau kurang dimengerti. Sekian, terima kasih banyak, Pak. Ciao.